Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bab 8 bangun ruang sisi datar. Khususnya saat ini kita akan bahas kubus. Nah, oke. Kita akan memulai pembelajarannya ya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya nih kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquino.blogspot.com. Sini ada sebuah pertanyaan nih. Menurut kalian, benda yang berbentuk kubus di kehidupan sehari-hari apa aja ya? Kalau kalian berpikir rubrik, ya itu benar ya. Rubrik ini merupakan berbentuk kubus. Dan apalagi? Ya, karton ya. Karton yang sini berbentuk juga kubus. Oke, jadi kita udah dapat ya minimal dua benda yang ada di kehidupan sehari yang berbentuk kubus. Sekarang, apa sih pengertian bangun ruang sisi datar ya? Jadi kita harus tahu dulu pengertian bangun ruang sisi datar sebelum masuk ke kubusnya. Nah, bangun ruang sisi datar atau bisa disingkat BRSD merupakan bangun ruang beraturan ya, yang berbentuk oleh beberapa garis lurus dengan aturan tertentu. Nah, berarti ada syaratnya. Beraturan, garis lurus dan aturan tertentu. Sekarang bangun ruang sisi datar dibentuk oleh tiga rusuk, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Ketiga rusuk ini mempunyai pola yang teratur. Oke, sekarang kita masuk lagi nih. Apa pengertian prisma? Padahal kita akan membahas kubus. Nah, dari sini nanti kita akan membahas kenapa sih ada prisma persegi dan prisma persegi panjang. Di mana nantinya prisma persegi ini disebutnya kubus dan prisma persegi panjang disebutnya balok ya. Oke. Jadi prisma merupakan bangun ruang sisi datar ya yang mempunyai sepasang sisi yang identik dan sejajar. Nah, ini sisinya yang identik dan sejajar ditopang oleh rusuk-rusuknya yang tegak yang saling sejajar juga. Penamaan prisma ini mengikuti bentuk alasnya. Jadi namanya ini berbentuk alasnya atau tutupnya juga. Oke. Sekarang, nah di sini prisma persegi atau biasa kita sebut dengan alok ya. Prisma persegi dikenal sebagai kubus, yang dimana kalau kita gambar seperti ini aturannya ya, A, B, C, D. Kesepakatan bersamanya A, B, C, D di sini, E, F, G, H. Nah, seperti itu ya. Unsur-unsur kubus. Yang pertama, 6 sisi berbentuk persegi. Maksudnya seperti apa? Oke, nanti kita akan melihat ya jaring-jaring kubusnya. Setelah itu 12 rusuk yang dinotasikan oleh S. Rusuknya itu apa Pak? Rusuknya itu ini 1, 2 ya, 3 nih, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi ada 12 ya, itu namanya rusuk. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. 8 titik sudut. 8 titik sudut itu berarti di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu yang dinamakan titik sudut. Oke. Sekarang kita akan melihat jaring-jaringnya. Kenapa sih ada 6 sisi berbentuk persegi ya? Kalau kita buat jaring-jaring ya, ini baru 4, 5, 6. Oke. Nah, jadi inilah 6 sisi berbentuk persegi ya. Kalau yang alasnya berarti yang biru ya, sesuaikan ya. Oke. Kita lanjut lagi. Kita akan namakan persegi ini L1. Persegi lainnya L2, L3, L4, L5, dan L6. Oke. Kita lihat bahwa karena semua jaring-jaring ini adalah berbentuk persegi, tentu saja L1 itu akan sama dengan L2, akan sama dengan L3, akan sama dengan L4, akan sama dengan L5, akan sama juga dengan L6. Nah, kalau rumus dari
persegi ya, itu kan kalian tahu ya, luas dari persegi itu adalah, luas dari persegi adalah sisi kali sisi atau S kuadrat ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita hapus ya. Karena L1 berbentuk persegi ya tadi ya, maka luasnya adalah sisi kali sisi atau S kuadrat. Nah, dimana kalau untuk mencari luas permukaan, banyaknya persegi kan ada 6 ya, ada L6, maka 6 ya, ini kan jumlahnya 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi 6 dikali S kuadrat. Kalau kalian mau mencari satu-satu, bisa S kali S, S kali S, ya, S kali S, sini S kali S juga kan, S kali S, ini S kali S. Nah, S-nya ada 6 kali S kali S, dimana kalau kita singkat jadi 6S kuadrat. Seperti itu asal mulanya ya. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Kita lanjut lagi. Nah, jumlah panjang rusuk. Nah, tadi kalau jumlah panjang rusuk, tentu aja namanya rusuk kan disimbolkan oleh simbol S ya. Oke, dan panjang rusuk itu ada 12, makanya 2 dikali 12 kali S. Seperti itu. Oke, ini keterangannya S sama dengan sisinya ya. Jadi kalau di soal ada sisi sebuah kubus itu 5. Nah, tinggal kalian masukkan saja. Bagaimana tapi kalau ada luas permukaan kubus tanpa tutup? Berarti kalau tanpa tutup, si hijau ini hilang. Ya, hijau ini hilang. Berarti tinggal 5 ya. Udah, kalau luas permukaan kubus tanpa tutup ya, tanpa tutup berarti kan hanya 5 persegi, berarti 5 S kuadrat ya, seperti itu kalau dia tanpa tutup. Kita lanjut lagi. Sekarang panjang diagonal bidang kubus. Nah, untuk panjang diagonal bidang kubus, kalian telah belajar teorema Pitagoras ya. Dimana kalau misalkan teorema Pitagoras kita anggap S di sini S ya, dan mencari sisi miringnya atau hipotenusanya, ini anggap aja panjang diagonal kubus PDBK. Nah, panjang diagonal bidang kubus, dimana PDBK itu menggunakan teorema Pitagoras juga. Akar dari ya S kuadrat ditambah dengan S kuadrat. Maka ya, karena ini menjadi akar 2 S kuadrat, maka S akar 2. Nah, ini dari teorema Pitagorasnya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Sekarang kalian perhatikan nih ya, yang ada di bidang. Kalau ini bidang ya, ini bidang. Ini ruang. Nih ada garis dari A ke G ya, A ke G. Jadi panjang diagonal ruang kubus itu rumusnya adalah S akar 3. Kalau misalkan lagi nih dari C ke E itu masih sama aja diagonal ruang ya. Kenapa disebut diagonal ruang? Kalau kita membuat gambarnya seperti ini ya, dibuat segitiga seperti ini, dimana ini A, C, E itu kayak segitiga juga ya. Makanya dia akar 3. Akar 3 ini karena dia ruang. Kalau bidang itu akar 2. Seperti itu ya. Itu untuk yang persegi syaratnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Luas sisi kubus. Nah, kalau luas sisi kubus kalian tahu ya, bentuk namanya bentuk persegi karena sisinya ini bentuknya persegi. Makanya S kuadrat atau S kali S. Sekarang luas bidang diagonal kubus. Nah, kalau tadi luas bidang diagonal kubus ya, itu rumusnya adalah S kuadrat akar 2. Nanti kita akan ke contoh soalnya ya. Sekarang volume kubus. Nah, volume kubus ini rumusnya adalah S
pangkat 3, di mana 3-nya itu didapatkan dari tingginya, yaitu CG ya, dan sisi-sisi yang lain, BC dan si AB-nya ini adalah kita simbolkan si S-nya ya. Oke, maka volume kubusnya itu tadi ini ya, S pangkat 3 rumusnya. Sekarang kita langsung saja ke contoh soalnya. Perhatikan gambar di samping. Seperti ini ya. Hitunglah A panjang BG, B panjang HB, C keliling BEHC, D luas BEHC. Nah, kita lihat ya, BEHC. Oke, untuk yang A ini ya, kan BG nih. BG. Ya. Nah, kalau kita lihat, kita buat gambarnya ulang ya. Kita buat gambar ulang. Ini B, ini C, ini G, ini F. Nah, ini si BG ini diagonal bidang ya, diagonal bidang. Kalau diagonal bidang tadi ya, diagonal bidang itu rumusnya adalah S akar 2. Oke. Mana soalnya ya, ini soalnya masih belum ditulis ya. Ini 6 cm, ini 6 cm, dan yang ini 6 cm. Oke. Nah, sisinya berarti namanya sisi kubus itu semuanya sama ya. Maka S-nya itu sama dengan 6. Maka DB sama dengan S akar 2. Tinggal kalian ganti S-nya jadi 6 akar 2. Udah selesai deh si DB-nya. Atau jadi BG adalah 6 akar 2 cm. Oke, kita lanjut lagi untuk yang B. Yang B ini itu adalah H ke B. Seperti ini ya. Nah, kalau H ke B itu diagonal ruang. Diagonal ruang HB ya. Oke. Jika seperti ini, namanya diagonal ruang, itu rumusnya adalah S. Kita tulis dulu, diagonal ruang. Rumusnya adalah S akar 3. Kalau bidang 2, akarnya ya akar 2. Kalau diagonal ruang, akar 3. Dimana S-nya tadi ya, S sama dengan 6. Maka DR sama dengan 6 akar 3. Nah, jadi panjang HB ya adalah 6 akar 3. Seperti itu ya. Kita udah ketemu. Selanjutnya, keliling dari si BEHC. Nah, kita hapus terlebih dahulu ya. Ini keliling dari BEHC. Nah, berarti seperti ini. Ini kelilingnya ya. Tadi kan di sini 6, di sini 6, di sini 6. Satuannya adalah cm, cm, cm. Oke. Ya. Kalau di BC 6 cm ya, BC ini akan sama dengan si EH ya. Namanya juga kan sama-sama persegi ya. Jadi BC sama dengan EH. Berarti kalau BC-nya 6, maka si EH-nya juga 6 ya. Oke. Kita udah dapat nih BC-nya 6, EH-nya 6. Oke. Nah, sekarang berarti kita akan cari panjang dari diagonal bidangnya si EB sama si HC ya. Kita tulis nih, EB sama dengan HC. Ya, di mana EB dan HC merupakan diagonal bidang. Ya, jadi kita hanya pilih salah satu bidang aja untuk mencari si EB dan si HC-nya. Kita akan coba menggunakan si EB-nya ya. EB itu kan sama dengan diagonal bidang. Ya.
diagonal bidang. Dari sini ya kita bisa lihat rumus diagonal bidang itu sama dengan S akar 2, dimana kalau di sini 6, di sini 6, maka 6 akar 2. Oke, ini untuk si EB-nya, berarti EB sama dengan 6 akar 2. Karena EB ini, EB sama dengan HC, EB sama dengan HC, maka 6 akar 2 juga ini milik si HC. Nah, jadi kita dapat ya. Ini 2, ini 3. Oke, namanya keliling ya. Itu namanya keliling, kalian tinggal tambahkan saja. Ya, tambahkan. Berarti si keliling ya, keliling BEHC sama dengan ya si EB tambah dengan BC ditambah dengan CH ditambah dengan EH. Oke. EB-nya ya. EB-nya tadi 6 akar 2, 6 akar 2. BC, nah BC ini kan sama dengan HC. BC-nya 6, EH-nya berapa? EH-nya juga 6 ya. EH 6, CH atau HC 6 akar 2. Jadi nggak masalah namaannya kalau dibalik, mau CH mau HC tetap sama-sama garisnya itunya. Jadi kalau seperti ini ya, kalian tambahkan nih 6 akar 2 ditambah dengan 6 akar 2 ditambah dengan 6 tambah 6, maka 6 akar 2 ditambah 6 akar 2 tambah 12. Oke, kita lanjut lagi. Karena 6 akar 2 tambah 6 akar 2 itu menjadi 12 akar 2 ditambah dengan 12. Oke, kalau sudah seperti ini menjadi 12 akar 2 ditambah dengan 1. Nah, ini juga masih bisa seperti ini ya. Oke. Gimana caranya, Pak? Caranya kalau kalian misalkan 12 kali akar 2 kan tetap aja 12 akar 2 ya. 12 dikali 1 itu 12. Ini jadi 12 kali akar 2 ditambah 1. Ini kelilingnya ya. Jadi keliling BEHC adalah 12 kali akar 2 tambah 1 cm. Oke, sekarang luasnya. Luasnya ini kan untuk yang D ya. Ini kan persegi ya, persegi panjang. Maka bisa kita buat nih kalau ini merupakan panjang dikali lebar. Panjang dikali lebar. Oke, terus D luas BEHC. Kita buat ya, panjangnya kan EB. Kita pilih aja salah satu ya, EB dikali dengan si BC. Oke, EB-nya itu 6 akar 2 dikali BC-nya 6. Jadi jawabannya adalah 36 akar 2. 6 kali 6 ya. Seperti itu. Oke, jadi luas dari BEHC adalah 36 akar 2 cm persegi. Oke, selesai ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nomor 2 ya. Perhatikan gambar kubus di samping. Bidang yang tegak lurus dengan BCHE adalah, nah kalau bidang tegak lurus, kalian juga lihat dulu nih. EH ya. EH itu sama dengan si FG. EH yang ini itu akan sama dengan si FG. Ntar kita ganti warnanya terlebih dahulu ya. Ini seperti ini. Si EH itu akan sama dengan si FG. Ini sini ya. Si BC
itu akan sama dengan si AD di sini. Sekarang si EB ya itu akan sama dengan si AF. Maka bisa kita buat seperti ini. Ya. Sekarang HC itu akan sama dengan si DG. Nah, seperti ini. Jadi bidang yang tegak lurus ya, tegak lurus dengan si BCAC itu adalah si ADFG. Udah selesai deh. Seperti itu ya. Oke. Sekarang kita ke contoh soal ketiga. Jika panjang diagonal ruang suatu kubus adalah 2 akar 6 cm, maka jumlah panjang seluruh rusuk tersebut adalah, nah, kita lihat dulu ya, diketahui panjang diagonalnya berapa? Panjang diagonalnya itu panjang diagonal ruang sama dengan 2 akar 6 ya cm. Berarti kalian ingat ya, kalau dia diagonal ruang itu maka bisa kita tulis S ya akar 3, di mana ini 2 akar 6 ya, seperti ini. Oke. Setelah itu kita lanjut lagi ya. Kita akan pindahkan si akar 3 ini ke sebelah kanan. Maka karena ini perkalian ya, S kali akar 3 itu perkalian. Jadi S sama dengan kalau dia pindah ruas menjadi pembagian. Dari yang awalnya perkalian, kalau dia pindah ruas menjadi pembagian. Nah, jika sudah seperti ini ya, kalian kali silang. Maksudnya kali silangnya apa? Kalau yang di bawahnya akar 3, maka nantinya yang atasnya juga dikali akar 3. Seperti ini. Ya. Oke. Kalau seperti ini, oke, sekarang kita pindah ruaskan si akar 3-nya ke sebelah kanan. Yang awalnya perkalian menjadi pembagian. Jadi S sama dengan 2 akar 6 per akar 3. Oke. S sama dengan 2 akar 6 ini ya bisa kita faktorkan menjadi akar 3 dikali akar 2 per akar 3 ya. Bisa ya. Bisa kita coret, ini bisa kita coret. Maka S sama dengan 2 dikali akar 2. Atau S-nya menjadi 2 akar 2. Udah deh. Ini baru sih S-nya ya. Jadi kalian ingat ya, jumlah panjang seluruh kubus. Nah, kalau jumlah panjang seluruh kubus ya, jumlah panjang seluruh kubus, ya, jumlah panjang seluruh kubus seluruh rusuk ya, ini rusuk kubus berarti 12 dikali dengan si S. Jadi 12 dikali dengan 2 akar 2 atau 24 dikali akar 2 ya. Jadi panjang seluruh rusuk kubus ya, kubus adalah 24 akar 2 cm. Koma ya. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke contoh soal nomor 4 ya. Jadi di sini ada soalnya panjang diagonal bidang, kali lagi diagonal bidang. Kalau diagonal bidang itu si S akar 2 ya. Oke.
Hitunglah luas permukaan kubus. Nah, luas permukaan kubus tadi rumusnya apa? 6R 6 lagi 6S kuadrat ya. Kalau volume itu gampang, tinggal S pangkat 3. Oke, berarti kita harus mencari terlebih dahulu si S-nya ya, menggunakan soal dari si panjang diagonal bidang suatu kubus. Oke, diketahui diagonal bidang atau DB akar 72 cm. Ini biar diisi, percepat saja ya DB-nya itu. Sekarang DB atau diagonal bidang akar 72. Nah, si DB-nya ini ya, karena rumusnya adalah S akar 2, ya, kita rubah si DB-nya. Sama dengan akar 72. Nah, caranya seperti ini ya. Berarti si akar 2 ini pindah ruas ke sebelah kanan. Yang awalnya perkalian menjadi pembagian. Maka S sama dengan akar 72 dibagi dengan 2. Oke. Faktor dari akar 72. 72 itu kalau misalkan faktornya itu kan 2 dikali dengan 36 ya. Maka bisa kita buat 2 akar 2 dikali akar 36 per akar 2. Akar 2 ini dari bawah ini ya. Yang 2 sama 36 itu dari faktornya. Ini bisa kita coret nih. Coret, kita coret. Maka S sama dengan akar 36. Nah, baru deh. Akar 36 berapa? 6 kali 6 kan? Ya. Maka akar 36 itu 6. Oke. Selanjutnya, kita akan mencari si luas permukaan kubus. Dengan rumus adalah S 6S kuadrat. Tinggal kita masukin nih. 6 dikali 6 kuadrat. 6 dikali 36. 6 dikali 36 itu adalah 216. Oke, jadi luas permukaan kubus adalah 216 cm persegi. Sekarang volume kubusnya. Volume kubusnya kan adalah volume kubus S pangkat 3. Jadi volume kubus sama dengan 6 pangkat 3 sama dengan 216. Oke, jadi volume kubus adalah 216 cm kubik ya. Seperti itu. Oke. Sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya telah belajar pada video ini.